Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, saya Kowinana Saputra. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang memahami konsep polymorphism and final di JavaScript. Jadi, pada presentasi kita pada kali ini, kita menjelaskan konsep penting dalam pemrograman berorientasi objek, polymorphism, dan final. Kita akan membahas pengertian, penerapan, manfaat dari kedua konsep di dalam konteks tersebut. Next. Ini biodata saya. Jadi, uh, polymorphism yang berarti banyak bentuk, yaitu konsep di mana objek-objek dari kelas yang berbeda dapat merespon pesan atau metode yang sama dengan cara yang berbeda. Sedangkan konsep dasarnya memungkinkan kita untuk menulis kode yang lebih fleksibel dan mudah dipelihara karena kita dapat menangani objek-objek yang berbeda dengan menggunakan metode yang sama, meskipun implementasinya yang berbeda. Contoh sederhananya, misalkan kita memilih kelas hewan dengan metode bersuara, kelas anjing dan kucing mewarisi kelas hewan, dan mengimplementasikannya ke dalam metode bersuara. Dengan cara yang berbeda, ketika kita memanggil metode bersuara pada objek anjing dan kucing, mereka akan mengeluarkan suara yang berbeda-beda. Next. Nah, implementasi polymorphism ini mendukung melalui beberapa mekanisme, termasuk fungsi overriding dan inheritance, di mana fungsi overriding ini ketika kelas anak mengganti implementasi metode yang diwarisi dari kelas induk, kita menyebutkan fungsi function overriding, dan di mana juga inheritance polymorphism juga dapat diimplementasikan melalui inheritance pewarisan, karena kelas ini mewarisi properti dan metode dari kelas induk dan dapat mengganti atau menambahkan metode-metode baru. Nah, contoh polymorphism dengan function overriding, di mana kasus di bawah ini merupakan hewan memiliki metode bersuara, kelas anjing dan kucing, di mana kita bisa mendeklarasikan kode di bawah ini. Kelas hewan merupakan parents class yang memiliki satu metode bersuara yang menampilkan pesan hewan bersuara. Sedangkan metode bersuara itu di kelas ini hanya mencetak hewan bersuara, di mana ada juga kelas anjing yang disebut subkelas. Kelas anjing ini adalah turunan dari kelas hewan. Kata kunci extends menunjukkan bahwa anjing mewarisi properti dan metode dari hewan. Namun, kelas ini mengoverride metode bersuara sehingga sekarang kita memanggil anjing bersuara. Outputnya adalah bubuk. Nah, begitu pula kelas kucing, sama seperti kelas anjing tadi, disebut dengan subkelas, di mana kelas kucing ini merupakan turunan dari kelas hewan dan mengoverride metode bersuara sehingga outputnya menjadi meow-meow. Nah, kita bisa lihat hasilnya ini. Ini hasilnya. Lihat hewan sama dengan hewan bersuara sama dengan hewan bersuara. Lihat anjing bersuara dan gugup. Lihat kucing bersuara meow-meow. Next. Sini ada pun juga contoh kode polymorphism dengan inheritance dalam yaitu kodenya di mana ada kelas kendaraan, adalah kelas induk atau yang bisa disebut dengan superclass yang memiliki metode bergerak yang menampilkan pesan kendaraan bergerak. Kelas ini merupakan blueprint atau cetak biru untuk kelas turunan seperti mobil dan sepeda. Ada juga kelas mobil, yang mana ini disebut dengan subkelas, di mana kelas mobil ini adalah kelas turunan subkelas dari kendaraan yang menggunakan kata kunci extends. Kelas ini mewarisi semua properti dari metode dari kendaraan, tapi metode bergerak dioperate sehingga outputnya menjadi mobil melaju. Ada juga sama seperti kelas mobil tadi,
Kelas sepeda juga disebut dengan subkelas. Kelas sepeda juga turunan dari kelas kendaraan, di mana metode bergerak dioperate untuk mencetak sepeda di kayu. Nah, seperti hasilnya di bawah ini, LED kendaraan, kendaraan akan bergerak. LED mobil, mobil bergerak akan mobil melaju. LED sepeda, sepeda bergerak, yaitu sepeda di kayu. Next. Nah, kelebihan polymorphism yaitu satu, kode lebih fleksibel. Jadi, memungkinkan kode kita untuk menangani objek-objek yang berbeda dengan cara yang sama, sehingga kode menjadi lebih fleksibel dan mudah. Adapun juga kelebihannya yaitu kode lebih mudah dipelihara. Nah, kode yang menggunakan polymorphism ini lebih mudah dipelihara karena kita dapat mengubah perilaku suatu objek tanpa mengubah kode yang memanggil objek tersebut. Kode lebih teratur, di mana membantu kita untuk menstruktur kode dengan lebih baik dan mempermudah pemahaman kode tersebut. Ini ada juga pengertian final, di mana final ini adalah keyword dalam bahasa pemrograman yang menunjukkan bahwa suatu elemen tidak dapat diubah atau ditimpa setelah dianalisasi. Ini memberikan tingkat keamanan dan kejelasan yang tinggi dalam kode. Manfaat utamanya yaitu membantu kita untuk melindungi kode kita dari perubahan yang tidak diinginkan, menjaga konsisten, dan mencegah kesalahan yang tidak disengaja. Nah, contoh penggunaannya juga, final sering digunakan untuk mendefinisikan konstanta, mencegah kelas diwariskan, dan melindungi metode dari penggantiannya. Next, implementasi dari final di JavaScript ini menunggu konsep final meskipun tidak memiliki keyword final secara langsung. Konsep ini dicapai melalui penggunaan mekanisme lain seperti const dan object price. Konstanta dalam JavaScript ini dapat menggunakan const untuk mendefinisikan konstanta yang tidak dapat diubah nilainya. Setelah dianalisasi, hal ini setara dengan penggunaan final dalam bahasa lain. Adapun object price untuk menjaga beberapa properti objek yang diubah setelah dianalisasi, kita dapat menggunakan object price. Jadi objek yang dibekukan menjadi immutable, mencegah perubahan lebih lanjut. Nah, di sini ada contoh penggunaan final untuk konstanta, di mana kode di kode samping ini, yang ini, menghasilkan error karena mengubah nilai dari konstanta PI yang didefinisikan menggunakan const. Nah, ada juga contoh penggunaan final untuk metode, di mana kodenya di bawah ini, penjelasan kode ini menghasilkan error karena mencoba mengganti metode bersuara pada objek hewan. Ini menunjukkan bahwa metode tersebut telah dibekukan oleh freeze atau frozen dan tidak dapat diubah setelah dianalisasikan.